Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Uli Nuha sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, serta teman-teman A3 Manajemen yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, David Haris Maulana, Desya Ramadhani, dan Dira Agustina. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan poin-poin resiko operasional. Yang pertama, resiko operasional adalah resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku karena kesalahan manusia dan kegagalan sistem, serta faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain. Sumber terjadinya resiko operasional paling luas dibanding resiko lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen, atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Tahap manajemen resiko operasional terdapat identification atau identifikasi, measurement atau pengukuran, monitoring atau pemantauan, dan controlling atau pengendalian. Business Continued Management atau BCM adalah alat yang diterapkan oleh perusahaan untuk meyakinkan usaha-usaha yang dilakukan perusahaan agar bisnis tetap beroperasi kembali pada kondisi yang dapat diterima setelah terjadinya insiden disrupsi. Sederhananya, BCM ini dapat diartikan sebagai sebuah proses pemulihan pasca terjadinya insiden. Tujuannya agar proses bisnis atau kegiatan operasional di sebuah organisasi atau perusahaan tetap bisa berjalan walau tidak secara optimal. Minimal tidak sampai terhenti bila insiden terjadi. 4 poin yang menjadikan BCM penting bagi perusahaan. Yang pertama, kita tidak bisa menjamin kondisi selalu ideal untuk menjalankan kegiatan bisnis di suatu perusahaan. Yang kedua, kondisi abnormal tidak dapat dikendalikan, sehingga seringkali menyebabkan sudden dan massive loss. Yang ketiga, terdapat cukup banyak hal yang tidak dapat dicegah, namun yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampaknya. Dan yang terakhir, sebagai pemenuh prasyarat dari pemangku kepentingan organisasi. Perhitungan kecukupan modal. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang mempresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Definisi di atas memperlihatkan bahwa seluruh aktiva yang dimiliki lembaga perbankan, baik berupa kredit, penyertaan, surat berharga, maupun tagihan pada bank lain mengandung resiko yang harus dibiayai dari modal sendiri, dan juga dana-dana yang diperoleh dari sumber lain seperti dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposit, dan lainnya. Ketentuan minimum nilai rasio kecukupan modal. Mengingat modal merupakan faktor utama bagi bank dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank for International Settlement atau BIS menentukan nilai rasio kecukupan modal minimum sebesar 8%. Ketentuan batas minimum nilai rasio kecukupan modal pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi nasabah dari resiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Jadi, nilai resiko kecukupan modal ini merupakan representasi dari kemampuan bank untuk membuktikan bahwa keuangan dalam kondisi sehat, terutama pada komponen permodalan yang baik-baik saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.